Hai Sobat Sains semua, apa kabar kali ini? Yuk kita belajar bersama lagi. Kali ini kita akan belajar tentang alat ukur dan cara membacanya. Materi ini adalah kelanjutan dari materi pengukuran yang sebelumnya sudah kita pelajari bersama juga. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering sekali menjumpai alat-alat ukur untuk membantu dalam kehidupan kita. Nah, alat ukur yang pertama adalah alat ukur panjang. Kita sangat sering menggunakan alat ukur ini, yaitu misalkan penggaris. Untuk keperluan kita di sekolah, kita sering menggunakan penggaris, kemudian ada juga meteran. Kemudian alat ukur panjang yang lain adalah jangka sorong dan mikrometer skrup. Nanti akan kita bahas juga bagaimana cara membaca jangka sorong dan mikrometer pada bagian belakang dari materi kita kali ini. Kemudian alat ukur yang kedua adalah alat ukur massa. Kita biasa menghitung massa atau yang biasa kita kenal dengan berat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan menggunakan timbangan atau neraca. Berbagai jenis timbangan biasa kita temukan, seperti timbangan badan, kemudian timbangan untuk mengukur benda kecil misalkan timbangan emas, dan juga ada timbangan untuk barang-barang yang besar. Alat ukur berikutnya adalah alat ukur waktu. Untuk mengukur waktu, kita menggunakan stopwatch. Cara menggunakannya dengan ada 3 tombol, yaitu start, stop, dan juga reset. Tombol start berfungsi untuk memulai perhitungan waktu, dan tombol stop berfungsi untuk menghentikan alat ini jika waktu yang dikehendaki sudah selesai. Dan tombol reset untuk mengatur ulang seperti semula, sehingga bisa memulai perhitungan dari awal kembali. Nah, untuk saat ini mungkin lebih sering kita menggunakan stopwatch yang digital. Kemudian alat ukur berikutnya adalah alat ukur suhu yang disebut dengan termometer. Termometer berfungsi sebagai alat ukur panas atau dinginnya suatu benda atau suatu sistem atau ruangan. Terdapat berbagai jenis termometer yang kita jumpai, antara lain termometer air raksa, termometer alkohol, termometer inframerah, dan juga termometer digital yang saat ini sangat familiar, yaitu dengan termogan. Selanjutnya ada alat ukur listrik. Di sini ada voltmeter untuk mengukur besarnya tegangan listrik, dan ada ampermeter untuk mengukur besarnya kuat arus listrik. Dan keduanya bisa diukur dengan satu alat yang namanya multimeter. Jadi kalau multimeter itu bisa mengukur tegangan maupun kuat arusnya. Namun saat ini juga banyak menggunakan secara digital juga. Kemudian alat ukur berikutnya, alat untuk mengukur kecepatan yang disebut dengan speedometer. Kita biasa melihat speedometer atau menggunakan speedometer pada kendaraan kita, yaitu misalkan motor ataupun mobil. Ada speedometer analog dan juga digital. Untuk analog menggunakan mekanisme roda bergigi yang terhubung pada poros roda. Sedangkan digital menggunakan pulsa magnetik dan pulsar pada roda atau sistem gigi. Alat ukur berikutnya adalah alat untuk mengukur energi listrik yang disebut dengan kWh meter. kWh singkatan dari kilowatt hours. Jadi kilowatt itu satuan dari dayanya, kemudian hours atau jam. Jadi banyaknya daya yang digunakan tiap jamnya. Mengapa menggunakannya kWh? Karena untuk menghitung daya listrik itu menggunakan tarif dasar listrik atau TDL-nya itu per kWh. Kemudian alat ukur berikutnya adalah alat untuk mengukur tekanan udara yang disebut dengan barometer. Barometer berfungsi sebagai alat untuk mengukur tekanan udara suatu tempat. Sering juga digunakan sebagai alat untuk mengetahui ketinggian. Untuk memprediksi cuaca pada saat tekanan rendah, akan hujan, dan juga bila kondisi cerah atau cuacanya cerah. Nah, itu tadi alat-alat ukur yang kita pelajari. Sekarang kita lanjut dengan kita membaca bagaimana membaca jangka sorong. Jangka sorong itu alat yang digunakan untuk mengukur diameter atau kedalaman benda dengan skala terkecil adalah 0,1 mm dan ketelitiannya adalah 0,05 meter. Untuk mengukur suatu benda pada jangka sorong dapat kita letakkan pada rahang luar, rahang dalam, maupun kita bisa meletakkan benda pada
di bagian yang belakang atau di pengukur kedalamannya. Nah, bagian-bagian dari jangka sorong yaitu rahang tetap atas, rahang geser atas, kemudian rahang tetap bawah, rahang geser bawah, ada juga baut penguncinya, kemudian skala nonius itu di bagian bawahnya, dan skala utama yang di bagian atas, serta ada kurat ukuran kedalaman untuk mengukur kedalaman suatu objek. Sekarang kita lihat cara membaca pengukuran pada jangka sorong. Perhatikan pada skala utama di sini angka 0, sebelum angka 0 itu ada angka 2,5 cm atau 25 mm. Kemudian noniusnya itu garis-garis bawah sampai angka 10, yang lurus dengan atas adalah di angka 4. Berarti noniusnya 0,4 mm, sehingga 25 mm ditambah dengan 0,4 mm, maka hasil pengukurannya adalah 25,4 mm atau 2,54 cm. Kita lanjutkan dengan mikrometer skrup, yaitu alat ukur panjang yang memiliki ketelitian lebih tinggi, yaitu 0,01 mm. Biasa digunakan untuk mengukur panjang atau ketebalan diameter dari benda-benda yang cukup kecil seperti lempeng baja, aluminium, diameter kabel, kawat, dan sebagainya. Bagian-bagiannya bisa diperhatikan pada gambar di sini, hampir sama dengan jangka sorong. Cara membacanya juga hampir sama, tetapi skala noniusnya ada di sebelah kanannya. Skala utama itu yang di batang utama, kemudian yang bisa diputar pada skala nonius. Contohnya di sini, di utamanya menunjukkan angka 5, berarti 5 mm, dan noniusnya itu yang lurus dengan skala utama adalah angka 19. Jadi 5 ditambah dengan 0,19, sehingga hasil bacaannya adalah 5,19 mm. Nah, sahabat semua, demikian tadi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang alat-alat ukur dan cara membacanya. Terima kasih.